Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu birhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala rahmat dan kurnia-Nya serta nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, insya Allah kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam, marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin. Marilah kita sama-sama untuk melanjutkan penyampaian ringkasan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang mengacu kepada kitab tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Tema ke-14, Induk Quran, Ibadat dan Mohon Pertolongan. Tema ini diambil dari buku Membaca Quran, himpunan ayat-ayat pilihan untuk pendidikan budi pekerti yang disusun oleh Insinyur Asnawi Hasan MLC, Lasma TNI Purnawirawan. Bagian yang pertama tentang Quran Kitabullah. Ayatnya adalah ayat yang kelima surat Al-Fatihah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sahabat-sahabat semuanya, pada ayat yang kelima surat Al-Fatihah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, Engkaulah yang kami sembah dan Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Kalimat iyyaka kita artikan Engkaulah, atau boleh dilebih dekatkan lagi maknanya dengan menyebut hanya Engkau sajalah yang kami sembah. Di sini terdapat iyyaka dua kali. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah saja tempat kami memohonkan pertolongan. Kata na'budu kita artikan kami sembah. Dan nasta'inu kita artikan tempat kami memohon pertolongan. Kata na'budu berpangkal dari kalimat ibadat dan nasta'inu berpangkal dari kalimat isti'anah. Lebih murnilah kita rasakan maksudnya kalau kita sebut ibadat saja. Karena meskipun kita pakai arti dalam bahasa kita, yaitu sembah atau kami sembah, namun hakikat ibadat hanya khusus kepada Allah. Sedang dalam bahasa kita, kalimat sembah itu terpakai juga kepada raja. Jadi, kalau kita artikan hanya kepada Engkau kami beribadat, barangkali lebih tepat, apatah lagi kalimat ibadat itu pun lebih menjadi bahasa kita. Di dalam ayat ini atau nasta'inu bertemulah kita dengan tujuan. Dengan ayat ini kita menyatakan pengakuan bahwa hanya kepadanya saja kita memohonkan pertolongan, tiada kepada yang lain. Allah adalah Tuhan yang mencipta dan memelihara. Dialah Rabbun, sebab itu Dia adalah ilahi.
Tidak ada ilah yang lain melainkan Dia. Oleh karena Dia yang mencipta dan memelihara, maka hanya Dia pula yang patut disembah. Adalah satu hal yang tidak wajar kalau Dia menjadikan dan memelihara, lalu kita menyembah kepada yang lain. Oleh sebab itu, maka ayat yang kelima ini memperkuat lagi ayat yang kedua. Segala puji-pujian bagi Allah, pemelihara dari sekalian alam. Hanya Dia yang patut dipuji karena Dia sendiri yang menjadikan dan memelihara alam. Tidak bersekutu dengan yang lain. Alhamdulillah didahului menyebutnya bahwa yang patut menerima puji hanya Allah. Sebab hanya Dia yang mencipta dan memelihara alam. Sedang pada ayat Iyyaka na'budu ini dilebih jelaskan lagi, hanya kepadanya dihadapkan sekalian persembahan dan ibadat. Sebab hanya Dia sendiri saja, tidak bersekutu dengan yang lain yang memelihara alam ini. Maka mengakui yang patut disembah sebagai Tuhan hanya Allah dinamai tauhid uluhiyah. Dan mengakui yang patut untuk memohon pertolongan sebagai Rabb pun hanya Allah dinamai tauhid rububiyah. Untuk contoh yang mudah tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah ini ialah seumpama kita ditolong oleh seorang teman, dilepaskan dari satu kesulitan. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepadanya. Adakah pantas kita kalau ditolong misalnya oleh si Ahmad, lalu kita mengucapkan terima kasih kepada si Hamid? Maka orang yang mengakui bahwa yang menjadikan alam dan memelihara alam ialah Allah juga, tetapi menyembah kepada yang lain, adalah orang itu musyrik. Tauhidnya sendiri pecah belah, menerima nikmat dari Allah, mengucapkan terima kasih kepada berhala. Arti yang luas dari ibadat ialah memperhambakan diri dengan penuh keinsafan dan kerendahan, dan dipatrikan lagi oleh cinta. Kita mengakui bahwa kita hambanya, budaknya. Kita tidak akan terjadi kalau bukan Dia yang menjadikan. Kita beribadat kepadanya disertai oleh raja, yaitu pengharapan akan kasih dan sayangnya, cinta yang hakiki tidak terbagi pada yang lain. Sehingga jikapun kita cinta kepada yang lain, hanyalah karena yang lain itu nikmat dari Dia. Misalnya kita mencintai anak dan istri, harta dan benda, atau kita mencintai tanah air. Semuanya itu adalah karena Dia, nikmat dari Dia. Tidak dapat kita mencintai yang lain langsung di samping mencintai Dia. Karena kalau ada cinta lain di samping cinta kepadanya, itulah cinta yang terbagi. Apabila telah terbagi, itulah pangkal dari syirik. Dan tidak ada pula yang lain yang kita puja atau kita sembah yang berupa ibadat. Karena yang lain itu semuanya adalah makhluknya belaka. Kita diperintahnya hormat kepada yang patut dihormati. Kita disuruhnya kasih kepada ibu bapa serta kepada negara dan raja atau kepala negara. Dan kita diperintahnya supaya hormat kepada guru. Semuanya itu kita kerjakan karena Allah yang menyuruhnya.
tetapi kita tidak akan sampai beribadat kepada ayah bunda atau negara dan raja, atau kepada kepala negara atau kepada guru. Kemudian datanglah isti'anah, yaitu memohonkan pertolongan. Pada ayat ini kita disuruh mengucapkan pengakuan bahwa hanya Dia tempat memohonkan pertolongan. Dengan demikian kita akui sendirilah bahwa kita sendiri tidaklah berkuasa buat mencapai segala rencana yang telah kita cadangkan dalam hidup kita. Tenaga kita sangat terbatas dan kita akan sampai kalau tidak Tuhan yang menolong. Sebagai telah diterangkan tadi, dengan menyebut ia kanasta'inu telah terkandung lagi tauhid di dalam memohonkan pertolongan. Dengan mendahulukan iyaka yang berarti hanya engkau saja sudah lebih tegas lagi maksudnya daripada misalnya kita berkata nasta'inuka yang berarti kami minta tolong kepada engkau. Dan dia pun menimbulkan kekuatan di dalam jiwa kita bahwa kita tidak mengharapkan pertolongan dari yang lain. Sebab yang lain tidak berkuasa dan tidak ada daya upaya buat menolong kita. Jangan kita campur adukkan antara isti'anah dengan mu'awanah. Di dalam hal memohonkan pertolongan, kita tetap hanya kepada Allah. Tetapi di antara kita manusia, sesama manusia, makhluk sesama makhluk pun diperintah oleh Allah supaya bertolong-tolongan, berkooperasi. Itu namanya bukan isti'anah tetapi mu'awanah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2 Tuhan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Tetapi di dalam ayat mu'awanah ini bertemu lagi intisari pertahanan isti'anah. Artinya, sebagai muslim yang sadar akan nilai imannya, di dalam isti'anah kita tetap hanya kepada Tuhan. Tetapi terhadap orang lain kita sudi menolong sebab melaksanakan perintah Tuhan juga. Kita tahu sabda Nabi bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maka tolong menolong, yang satu minta tolong kepada yang lain dan yang lain minta tolong kepada yang satu di dalam urusan kehidupan sehari-hari tidaklah terlarang. Karena itu bukan di dalam rangka memandang bahwa tempat meminta tolong itu sebagai tempat beribadat. Di atas manusia yang tolong-menolong itu, ada lagi kekuasaan tertinggi yang memutuskan dengan mutlak dan maha kuasa memberikan atau menahan, melangsungkan atau menggagalkan. Itulah kekuasaan Tuhan, yang kekuasaannya meliputi akan seluruhnya. Kepadanya lah kita bersama sesudah bertolong-menolong sesama kita, memohonkan petunjuk dan diberi kekuatan, dihasilkan yang dicita-cita, dituntun sebaik-baiknya,
kepada yang baik dan yang benar. Tauhid dengan jalan isti'anah membangkitkan kekuatan pada diri sendiri supaya langsung berhubungan dengan Tuhan yang jadi sumber dari segala kekuatan. Memohonkan pertolongan kepada Tuhan bukanlah kelemahan, tetapi di sanalah terletak kekuatan. Hanya orang yang tolol yang mengakui bahwa dirinya sanggup berbuat segala yang dia kehendaki. Adapun orang yang berilmu, maka ilmunya itulah yang menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak sanggup mengetahui segala. Berkali-kali kita merencanakan satu hal, maka setelah dimulai menjalankan rencana itu, di tengah jalan kita bertemu hal-hal yang sama sekali tidak dalam rencana kita. Mengertilah kita bahwa ada kekuatan tertinggi yang di luar dari kemampuan kita. Taruhlah kita dapat mengatasi dengan meminta tolong kepada orang lain sesama manusia. Tetapi kelak akan ketahuan pula ada lagi kekuatan tertinggi yang oleh bersama pun tidak dapat diatasi. Maka lantaran itu selalulah kita mengingat bahwa tempat memohon pertolongan yang tertinggi adalah Tuhan. Dialah Tuhan yang namanya Ar-Rabb. Memohon pertolongan dengan dasar tauhid itulah yang masuk akal. Sebab itu tidaklah kita memohon pertolongan misalnya kepada seorang guru atau orang alim yang kita pandang keramat, atau meminta tolong kepada berhala atau keris pusaka dengan kalimat iyaka tadi yang berarti hanya kepada engkau saja aku meminta tolong. Jelaslah bahwa kita tidak akan meminta pertolongan kepada yang lain dengan cara demikian, sebab yang lain itu tidak masuk akal bahwa dia dapat menolong. Demikianlah disampaikan ringkasan tafsir surat Al-Fatihah ayat yang kelima yang mengacu kepada kitab tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Atas segala perhatiannya diucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya dan ketidaksempurnaannya. Semoga ringkasan tafsir ini memberi manfaat buat kita semuanya, dan marilah kita beribadat hanya kepada Allah yang Maha Esa, dan kepadanya pula kita memohon pertolongan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.